ada murid yang nyusul. Nah, murid yang nyusul itu seolah-olah nantang, nggak percaya, terus ibaratnya kalau di dalam bahasa Jawanya itu dedas ki bahasanya Jawane apa nggih? Kemaki. Ibaratnya opo toh? Nah, rasa ingin tahunya itu malah menimbulkan masalah. Masalahnya akhirnya yang barang yang di situ itu nempel di murid yang satu itu. Nah, saya nggak tahu apa-apa, terus saya harus bagaimana, kan saya belum tahu belum bisa menetralisir ataupun mengatasi yang seperti itu. Soalnya kan pengalaman pertama seperti itu. Nah, akhirnya saya panik, mereka nggak percaya, makhluk itu nggak percaya, dan akhirnya saya kebingungan, malah yang satunya ikut. Kan 3 ya tadi, yang pertama ketempelan, yang kedua itu yang anak yang tadi indigo, nah yang ketiga ini yang ikut di belakang saya ikut ketempelan, jadi 2 orang yang nggak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat cerita dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor cerita Dayani. Ya, untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Beliau ini namanya Pak Eko Cahyadi. Beliau dari kesenian Turangga Muda Carian. Nah, untuk spesial hari ini beliau akan menceritakan sebuah kisah misteri dari kesenian, baik dari intinya dari kehidupannya lah. Baiklah, kita bisa langsung mulai Pak Eko. Kita mulai dari mana? Begini ya, kalau misalnya pengalaman mistis itu kan, kalau saya menganggapnya setiap orang itu mesti mempunyai pengalaman mistis, tapi itu bisa dirasakan atau enggak itu tergantung kita. Nah, kebetulan itu kan saya beberapa kali mengalami pengalaman mistis sejak dulu sebelum bergabung ke kesenian ataupun selama gabung di kesenian Turangga Muda. Nah, dulu sewaktu saya masih sebagai seorang pengajar, kan sebelum kenal Mas Jimmy kan saya seorang pengajar di sebuah sekolah madrasah dulu. Saya pengalaman mistisnya ya lumayan banyak di situ. Yang paling ekstrim pada waktu itu ketika ada acara Ahirusanah, kalau dalam bahasa Indonesianya ya perpisahan. Nah, pada waktu itu saya disuruh menemani murid-murid yang nginep di situ. Nah, bertepatan di situ itu saya mempunyai seorang murid yang luar biasa, maksudnya dalam artian tidak seperti murid-murid yang lain, mempunyai kelebihan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, di situ saya diajak oleh anak itu pada waktu jam 11 malam kalau tidak salah, yang cewek-cewek pada tidur, sedangkan saya sama cowok-cowok bergurau di depan halaman sekolah. Nah, ketika itu dia ngajak saya, bilang, "Yuk Pak, jalan-jalan." "Kemana?" "Ya ke belakang sekolah aja." "Terus ada apa di situ?" "Ya saya ikut aja di situ." Nah, terus berjalan di belakang sekolah, bertepatan di belakang sekolah itu ada sebuah lapangan bola ya. Terus di situ dianya menunjuk ke arah selatan sambil mengatakan kepada saya, "Jenengan semerep niku mboten?" Kalau dalam bahasa Jawanya itu seperti itu. Tapi kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, "Anda melihat itu atau tidak?" Terus saya melihat ke jari telunjuk anak itu. Saya melihat sebuah cahaya seperti lampu tapi kecil, warnanya agak kemerah-merahan. Nah, saya bilang, "Ya, saya lihat itu Mas." "Terus itu apa?" Lah saya tanya, "Itu apa?" "Itu lampu bukan?" Dia jawab, "Itu bukan lampu Pak." "Terus apa?" "Itu barang jahat." Saya kan belum tahu itu barang jahat atau apa, soalnya saya nggak pernah melihat sebelumnya sesuatu itu. Nah, setelah saya tanya seperti itu, belakang saya itu ada murid yang nyusul. Nah, murid yang nyusul itu seolah-olah nantang, nggak percaya, terus ibaratnya kalau di dalam bahasa Jawanya itu dedas ki bahasanya Jawane apa nggih? Kemaki. Ibaratnya opo toh? Nah, rasa ingin tahunya itu malah menimbulkan masalah. Masalahnya akhirnya yang barang yang di situ itu nempel
di murid yang satu itu. Nah saya nggak tahu apa-apa, terus saya harus bagaimana, kan saya belum tahu belum bisa menetralisir ataupun mengatasi yang seperti itu, soalnya kan pengalaman pertama seperti itu. Nah akhirnya saya panik, terus saya bilang sama muridnya yang satunya itu, ini gimana mas, ini gimana mas. Nah terus saya bisa membantu seperti menghilangkan seperti itu pak, tapi saya sudah diwasiati sama ayahnya seorang murid itu nggak boleh karena fisiknya masih terlalu kecil tuh. Nah terus gimana mas? Nah saya kan ibaratnya takut, tapi saya beranikan diri untuk negosiasi dengan yang menempel ke anak itu. Saya tanya, saya memberanikan diri, Anda itu siapa kok nempel di sini, terus maksudnya mau apa, terus kok misalnya nggak mau pergi, alasannya kenapa. Lah dia itu ngaku salah satu murid dari ya memang dia pandai untuk ngolah-ngalih hadis dan ngaji dan sebagainya. Saya pun kalah seperti itu. Nah terus saya negosiasi lagi, saya minta tolong tinggalkan anak ini, soalnya anak ini nggak tahu apa-apa. Dia marah sama saya, marahnya anak ini itu sudah ibaratnya menantang sama saya, dia ingin tahu saya, dia ibaratnya setengah nggak percaya sama saya. Akhirnya saya itu marah nempel sama dia. Kalau misalnya saya pergi itu harus ada syaratnya. Terus syaratnya apa? Saya bilang bah gitu. Salah satunya harus bisa membaca surat Yasin kalau tidak salah. Akhirnya baca surat Yasin, tapi masih belum kebenaran juga. Malah marah lagi. Terus akhirnya malah mau pindah ke saya, mau nempel ke saya. Nah di situ entah apa, saya nggak ibaratnya gini ya, makhluk yang di situ itu nggak bisa memasuki ke badan saya. Lah saya menimbulkan pertanyaan, loh kok bisa saya nggak seperti itu, padahal yang manusia yang seperti biasa ini kok bisa, sedangkan saya nggak bisa masuk ke saya. Mereka tanya, atau makhluknya itu tanya, kui sopo, kamu itu siapa? Saya Eko mbah. Kamu punya guru namanya siapa? Saya enggak punya guru. Kamu punya tameng enggak? Saya enggak punya tameng. Saya tameng saya cuma yaitu Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka enggak percaya, makhluk itu enggak percaya, dan akhirnya saya kebingungan, malah yang satunya ikut, kan 3 ya tadi. Yang pertama ketempelan, yang kedua itu yang anak yang tadi indigo. Nah yang ketiga ini yang ikut di belakang saya ikut ketempelan, jadi 2 orang yang enggak suka. Oh jadi 3 orang ini yang kebetulan bersama jenengan itu punya kemampuan supernatural semua? Enggak, yang supernatural cuma 1, tapi memang fisiknya belum terlatih, masih kecil. Yang kedua ini yang rasa ingin tahunya besar. Oh cuma kepo gitu. Kepo, tapi akhirnya nempel di sini dua-duanya ini. Saya tambah pusing, walah itu gimana ya. Terus saya bilang sama ayahnya ini, saya nyuruh murid yang satunya, mas tolong panggilkan bapaknya ini gitu, suruh kesini turun bantu saya. Akhirnya di situ dinegosiasi lagi sama bapaknya itu, ditangani, dan akhirnya bisa sadar, bisa kembali normal seperti sedia kala. Berarti di situ posisi rame atau enggak sih di situ? Ya enggak, soalnya saya awalnya saya cuma sama murid saya itu berdua tok, pengen jalan-jalan, soalnya ya saya juga penasaran, soalnya yang namanya seperti itu kok saya suka ya seperti itu gitu. Terus saya itu cuma pengen tahu itu di situ ada apa, di situ ada apa, pengen tahu tok, nggak mau melihat. Nah terus yang 2 ini tiba-tiba itu nggak izin sama saya, teko-teko ikut gitu loh. Nah rasa keponya itu besar, terus pengen nantangin, akhirnya malah ikut yang 2 ini. Nah, malah jadi beban atau jadi ya ibaratnya saya harus tanggung jawab juga, soalnya saya seorang pendidik seperti itu kan. Ya seperti itulah pengalaman yang pertama itu. Kalau misalnya pengalaman mistis, ya percaya nggak percaya memang harus percaya mas, soalnya kita berdampingan, yang namanya seperti itu berdampingan. Soalnya kan kalau misalnya kita nggak percaya, Tuhan kita aja goib,
masa nggak percaya. Iya. Jadi kita harus percaya seperti itu. Itu yang ngajarin ngaji gitu ya. Iya. Ya, seperti itu pengalaman pertama seperti itu. Sebelumnya ngajar apa? Kalau basic saya itu sebenarnya bahasa Inggris, tapi kalau di madrasah kan saya mencakup beberapa pelajaran juga, tidak hanya satu mata. Jadi wait, kalau kalau disambungin sih, kalau misalkan bahasa Inggris tapi dia menjuru bahasa supranatural itu gimana? Kan biasanya kalau rata-rata guru yang bisa nambahin itu biasanya guru agama loh. Jenengan kok bahasa Inggris kok bisa, itu gimana? Saya kenapa nggak ibarat katakan masuk ke jadi guru agama itu? Soalnya jujur aja kalau misalnya untuk masalah bab agama ataupun ngaji ya memang saya sedikit loh ya, bukan bisa, sedikit bisa ngaji, maksudnya membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi saya nggak mendalami yang seperti itu. Nah terus kok saya katanya bisa mengobati, ya itu saya nggak tahu gitu. Jadi mungkin cuma kebetulan tapi berhasil gitu atau gimana? Ya mungkin memang ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa mantep hati, mergo Gusti lah gitu loh maksudnya. Tapi kalau gue sih jujurnya agak curiga sih. Biasanya kalau orang yang bisa nyembuhin itu biasanya dia itu pernah kayak semacam mendalami atau mungkin basic keturunan. Tapi kalau misalkan basic keturunan pun kalau tidak ada yang mengajarkan ya nggak mungkin aktif gitu loh. Kalau saya itu sebenarnya mendalami sih, ya nggak mendalami tapi suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi nggak mendalami. Ya pernah lah ngaji, cuma ibaratnya diajari ngobati penyakit-penyakit ringan seperti kayak pusing dan sebagainya. Tapi kalau masalah itu kan berat, jadi saya nggak berani risikonya. Tapi kalau misalnya ya pernah ini ya, saya tanya pada seorang YouTuber kala itu, kok saya itu suka dengan hal-hal seperti ini, apakah ada penyebabnya? Nah beliau itu menjawab, Mas, sampean di biyen mbah-mbah nih atau dulu-dulu nenek-nenek dari jenengan itu ada yang ahli seperti itu. Nah kemungkinan besar itu bisa temurun ke saya. Nah gitu loh. Berarti faktor keturunan itu. Kemungkinan bisa, tapi saya nggak tahu loh ya. Maksudnya saya nggak, ibaratnya aku punya seperti ini, aku punya seperti ini, tapi saya nggak tahu. Tapi selama ini yang saya rasakan cuma ibaratnya sensitivitas terhadap hal-hal seperti itu masih ada. Tapi kalau misalnya saya bisa melihat, saya belum pernah. Itu maksudnya. Jadi itu pas mau disembuhkan itu jenengan pakai media apa? Kalau disembuhkannya langsung beliau yang merasuki itu mau minta apa? Itu simple, membaca Yasin komplit dari ayat 1 sampai akhir, tapi harus benar dengan harokatnya. Nah permintaannya pun tidak saya yang membacakan, tapi harus teman akrab dia. Oh teman akrab ya. Kalau misalkan teman akrabnya nggak bisa gimana? Harus bisa. Berarti lu ngapalin duduk hancur nanti ya. Itu bukan hafalan tapi kita membaca. Oh cuma membaca. Nah membaca, kalau misalnya ada yang salah dibenarkan dengan yang makhluk itu. Nah itu misalnya itu makhluk dari ibaratnya muridnya atau enggak, saya enggak tahu. Soalnya kan yang namanya hal seperti itu bisa menduplikasi orang-orang tuh, menduplikasi siapapun, entah itu menduplikasi tokoh-tokoh agama atau apa, saya juga nggak tahu. Seperti itu. Berarti jin yang merasuki ini kesannya yang mintanya simpel. Enggak, maksudnya kan kayak seperti yang kadang ada yang biasanya kan kayak gitu. Kemungkinan besar ya yang nempel itu nggak jahat, soalnya kan mintanya nggak neko-neko, nggak kayak bunga, mohon maaf, nggak kayak dupa dan sebagainya. Jujur sih baru kali ini mendengar ada yang kesurupan terus mintanya cuma itu gitu. Sesimpel itu kan? Ya, sesimpel itu. Iya. Saya juga pengalaman pertama seperti itu, takut sama ibaratnya kok bisa ya seperti itu. Saya memberanikan diri berinteraksi meskipun lewat media seperti itu kan. Saya pertama kali itu pengalaman mistis ketika saya terjun langsung di hadapan saya, ya itu. Tapi jenengan pernah merasa nggak kayak semacam saya ini punya basic menyembuhkan, saya ingin mendalami gitu,
ada perasaan kayak gitu? Pernah, tapi apa ya, ibaratnya saya nggak merah, apa nggak cocok lah seperti itu. Lihat, jadi katanya minus. Nggak, maksudnya gini, diukur dengan kemauan saya, dan saya juga sudah mikir panjang lebar dengan resikonya dan sebagainya. Saya juga punya keluarga, saya juga punya anak. Nah, nanti takutnya malah nyerang anak-anak atau keluarga saya gitu loh. Ya udah, saya sekarang jadi putuskan wis kok tadi wong sak wong-wongi. Seperti itu. Gak usah niko-niko. Oh, gitu. Tapi ya baru kali ini agak sedikit unik guys. Jadi dia itu punya sebuah skill tapi nggak pengen mendalami gitu. Nggak pengen dalam. Padahal jujur, aku dulu tuh pernah ngerasa. Jadi aku tuh ibaratnya pengen melihat dunia itu. Ya. Sampai bagaimanapun caranya, tapi itu nggak bisa gitu loh. Alhasil pernah uji nyali di satu tempat itu sendiri. Ya itu saja ada dekengannya ya, kayak semacam orang yang ngerti itu. Pernah disuruh duduk di situ. Sekitar 5-10 menit baru kerasa baunya, terus baru ada suara, langsung kabur lah guys. Asli itu. Sejak saat itu ya jadi agak trauma gitu sama. Kalau misalnya tirakat saya pernah mas, tirakat. Ya tirakat dalam artian amalan saya pernah. Satu kali itu memang saya niatkan untuk saya nyoba. Malam bangun, sholat tahajud, sholat taubat dan sebagainya, terus membaca amalan-amalan seperti ini. Pertama sih ngerasa biasa aja, terus lama-kelamaan jam 2, saya masih ingat jam 2 malam kan, kalau jam 2 malam itu kan sepi ya, nggak ada orang kesana kemari, sudah tidur semua. Ya saya jam 2 itu awal tetap merasa biasa aja, lama-kelamaan saya mendengar seseorang yang berbicara satu sama lain, tek, terus saya teruskan lagi. Semakin lama, nah semakin saya merasakan saya itu kayak dibawa ke alam lain. Saya merasakan di situ itu saya di tengah-tengah banyak sekali orang. Saya merasakan di sini ada orang, di sini ada orang, di depan ada orang, di belakang ada orang. Ya kalau misalnya saya cerita ini bulu kuduk berdiri itu di rumah atau di rumah? Di rumah saya sendiri. Nah terus setelah itu saya merasa nggak kuat, saya nyerah dan akhirnya udah gagal. Nah hari berikutnya saya ketemu dengan salah seorang ahli spiritual atau yang saya sebutlah guru spiritual saya. Itu saya cerita seperti ini, detik-detik seperti ini, itu ternyata salah satu ujian untuk ibaratnya mengamalkan sebuah ilmu seperti itu. Kalau misalnya lulus seperti itu, nanti masih ada ujian yang lebih berat, tapi kalau lulus seperti ini katanya, ya saya nggak mau lah seperti itu. Saya bilang tujuan belajar ilmu itu buat apa sebenarnya? Kalau saya jujur aja, buat ibaratnya ya yang pertama mendekatkan diri dengan yang kuasa. Ibaratnya kalau kita dekat dengan yang kuasa kan, ibaratnya kalau kita minta apapun insya Allah bisa terijabah. Yang kedua untuk menjaga diri sendiri aja. Gitu. Untuk proteksi diri. Ya proteksi. Tapi bukan untuk pamer loh maksudnya ya. Iya. Tadi kan saya nggak pernah cerita ke teman-teman kalau saya seperti ini gitu. Takutnya dibilang. Nah takutnya sok ngapusi, ngarang. Nah biasanya kan kalau di era sekarang kan banyak yang nggak percaya seperti itu. Era milenial. Era milenial kan banyak yang seperti itu, yang nggak merasa percaya. Padahal itu ada real gitu.